أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Sadaqallahul Aliyyul Azim. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Ibu Insinyur Inggit Gunarsi SPD. Sama-sama kita doakan Ibu Kepala Sekolah kita sehat selalu. Amin. Barokah umurnya, barokah kegiatannya, barokah rezekinya. Kemudian para dewan guru yang saya hormati, doa yang sama, mudah-mudahan guru-guru kita sehat selalu, barokah setiap kegiatannya. Adik-adik siswa SMK Negeri 9 yang saya hormati, yang saya sayangi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini tanggal 6 sudah Rajab apa? Sya'ban. Tanggal 6 Sya'ban. Kurang lebih 24 hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Ya, mudah-mudahan Allah sampaikan kita dengan bulan suci Ramadan. Yang kedua, salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin semua dirahmati oleh Allah, kepala sekolah, ibu-ibu dan guru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita berkumpul salah satu jodoh kita. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, momentum yang jarang-jarang bisa duduk bersama, lutut ketemu lutut, kadang-kadang berpegang bahu. Ini momennya, sama-sama kita doakan momen ini menjadi momen berkah untuk kita. 27 Rajab, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di mana lokasinya? Mekah atau Madinah? Jauh. Di Jawa. Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Aqsa di mana? Di Palestina. Yang hari ini orang-orang Palestina, saudara-saudara kita Palestina lagi berjuang untuk mempertahankan hak mereka menghadapi Zionis Israel. Mudah-mudahan Allah jaga mereka. Pertemuan kita di sini salah satunya karena kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, cinta ini cuma 5 hurufnya, C-I-N-T-A. Cinta. Kalau kita berbicara cinta, ada kisah yang sangat luar biasa. Guys, Ibnu Rawah bersama Laila, lebih kita kenal dengan Laila Majnun. Ya, Kais ini begitu mencintai Laila, Laila pun begitu mencintai Kais. Tapi ada sekat di antara mereka. Siapa? Ayahnya Laila tidak menyukai Kais. Ada yang disebut rahmat oleh Allah. Saking cintanya Kais kepada Laila, suatu hari Kais jalan. Ketika jalan ada orang berantem di samping kanannya. Yang sedang berantem ini tidak dilihat oleh Kais, tapi dia langsung lurus saja. Ketika sampai di depan ada yang bertanya, "Wahai Kais,
engkau benar-benar majnun, engkau itu benar-benar gila. Kenapa ada orang berantem tidak engkau pisahkan? Apa kata Kais? Tujuan saya cuma satu, yaitu ke rumah Laila. Ketika saya satu tujuan, kiri dan kanan saya tidak saya lihat, karena saya tujuannya adalah ke tempat Laila. Begitu cintanya. Ketika sudah cinta, kiri dan kanan tidak dilihatkan lagi. Karena yang kedua, ketika Kais berada di bawah pohon yang besar, pohon beringin besar, ada maaf anjing di sebelahnya. Karena dia punya roti, dipotong itu roti, sepotong untuknya, sepotong untuk anjing. Disuap untuk Kais, setengahnya lagi disuapkan untuk anjing. Orang yang melihat, wahai Kais, engkau benar-benar majnun, engkau sudah gila. Kalau dalam Islam, anjing itu boleh dipelihara, boleh. Nah, tapi kalau lama kasih anjing tidak boleh asik. Ini anjing disuap sama Kais. Sekali dia ditaruh rotinya, ambil roti dia makan untuk dia. Apa kata Kais? Mata anjing ini sudah pernah melihat rumah Laila. Jadi saya mencintai anjing ini karena matanya pernah melihat rumah Laila. Saking cintanya. Ya. Ini adik-adik kalau cinta. Kalau ada yang pacaran hari ini, sama-sama kita doakan mudah-mudahan segera putus. Kalau tak putus, kemudian tak selingkuhin, ditinggalin. Mulai hari ini yang WA tak ada lagi. Mana abang ke WA? Ya, ditinggalin. Ada sebenarnya Allah. Yang masih pacaran hari ini putuskan. Ya, yang lebih berhak kalian cintai itu adalah ibu dan ayahmu. Baik. Kalian menjajan untuk perempuan. Pernah tak beli mak atau jajan? Pernah. Duit jajan dikasih mak itu pernah kalian belanjakan untuk mereka? Ada ini cuma dirahmati oleh Allah. Yang lebih berhak kita cintai adalah ayah dan bunda kita. Kais ibnu Murrah saking cintanya kepada Laila, begitu dia memperhatikan sekelilingnya. Ketika Kais datang ke masjid, kemudian ada orang sholat di dalam masjid, Kais ini berdiri kemudian duduk di depan orang sholat itu. Allahu Akbar. Ada orang di depan. Kalau anak-anak masih kita mendingin. Ya, ini ketika kita sholat, tapi di depan kita ada orang dewasa besar pula, kan boleh bergeser sholat, ya? Yang sujudin punggung orang tuh. Kita bergeser kiri atau kanan boleh. Setelah bergeser selesai sholatnya, Kais, engkau benar-benar majnun, engkau benar-benar sudah gila. Saya sholat, engkau ngaku. Padahal saya sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang saya cintai. Terganggu saya karena engkau berada di saf sholat saya, mengganggu tempat sujud saya. Apa kata Kais? Karena saya sudah cinta kepada Laila, saya tidak melihat siapapun di depan saya. Jadi apapun yang mengganggu pandangan saya, tidak pernah saya anggap sebagai gangguan. Engkau mengatakan cinta kepada Allah, tapi terganggu dengan saya berdiri di depan engkau sholat, duduk di depan engkau sholat, berarti cintamu palsu. Ya, ada semua dirahmati oleh Allah. Jadi momen Isra Mi'raj ini momen menjadikan kita yang pertama membuat kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melebihi bagaimana cintanya Kais kepada Laila, melebihi cintanya Majnun kepada Laila. Harusnya lebih daripada itu kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bukti cinta kita kepada Rasulullah? Kalau cinta kepada Rasulullah, yang pertama menyukai apa yang Rasulullah sukai. Adik-adik, Rasulullah itu suka senyum. Berarti kita juga harus rajin senyum. Tabassam walaupun bukan merit.
senyumlah walaupun hatimu sakit. Nah, ini gak payah lah. Hati sakit tapi mau senyum. Ya, pokoknya ada apapun masalah kita senyumin aja. Nah, menyukai apa yang Rasulullah sukai. Kemudian mengikuti apa yang Rasulullah lakukan. Adik-adik, sunnah Rasulullah itu pakai sepatu kaki kanan. Ya, pakai sendal diawali kaki kanan. Kalau bukanya kaki kiri, buka sendal, buka sepatu kaki kiri. Masang baju awalnya tangan kanan, baru yang kiri. Ya, awali segala sesuatu dari kanan kecuali masuk kamar mandi. Itu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau makan duduk, jangan berdiri, gunakan tangan kanan. Kalau panas jangan ditiup, tunggu dulu, boleh dikipas. Ya, itu sunnah Rasulullah. Kenapa tidak boleh ditiup? Salah satu siapa yang makan yang panas-panas, giginya cepat keropos. Makan panas cepat keropos, makan dingin juga cepat keropos. Jadi orang-orang yang hari-harinya pagi makan es, siang minum es, malam minum es, makan siang es pakai nasi, nah itu selesai giginya. Ya, jangan panas, jangan dinginnya, sekali-sekali bolehlah. Nah, ada semua yang dirahmati oleh Allah. Momen Isra Mi'raj ini apa yang harus kita lakukan? Ketika kita cinta kepada Rasulullah yang berikutnya, banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa barang siapa yang bersolawat kepada Nabi 1 kali, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Bagaimana Allah bersolawat kepada kita? Apakah disebut nama kita? Sallallahu Alaihi Wasallam, Ibu istri ringgit? Enggak. Sekali kita solawat, Allah ampuni dosa kita 10. Banyak kita solawat, banyak juga Allah ampuni. Tibbil kulub, tibbil itu obat, kulub itu hati. Solawat tibbil kulub itu adalah solawat obat hati. Ya, lagi galau adik-adik, nengok WA kita WA sama dia, sama bebek. Checklist 1 dari pagi sampai siang, checklistnya cuma 1. Kemudian checklist kedua berubah warna bahwa sudah dibaca tapi tidak dibalas. Sakitnya itu di mana gitu? Ya. Ketika ada hal demikian, maka sholawatin aja. Ya, biar tenang adik-adik semua. Adik-adik semua dirahmati oleh Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Rasulullah itu diperjalankan bukan berjalan. Ya, kalau berjalan itu lama. Tapi kalau diperjalankan itu Allah yang tahu waktunya, Allah yang tahu tentang urusan kapan sampai dan kapan selesainya. Rasulullah demikian 1 malam berjalan, diperjalankan oleh Allah sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha. Dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahwa tempat tidur Rasulullah itu masih panas
ketika dia datang subuh harinya. Itu bertanda bahwa sebentar sekali Rasulullah itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala berupa salat. Dari semua yang dirahmati oleh Allah, terjadi peristiwa Isra Mi'raj ini di tahun ke-6. Ya, ketika kakeknya meninggal, disusul oleh istrinya Khadijah meninggal, galau Rasulullah, galau sama seperti kita. Dengan kegalauan ini Allah hibur Rasulullah. Ya. Kemudian setelah meninggal istrinya belum dihibur, dia mau hijrah ke Taif. Ya. Sampai di Taif ternyata pimpinan Taif sudah memutuskan duluan, kalau ada orang seperti ini, panasnya begini, dia mengajakmu kepada ini, maka jangan terima, hukumilah ia. Ternyata betul, ketika Rasulullah sampai ke Taif, baru masuk gang Taif, orang-orang sudah siap untuk menghukumi Rasulullah. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar orangnya, mereka megang batu masing-masing, megang kayu masing-masing untuk melempari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah masuk, mereka melempari semuanya sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdarah. Ketika di satu hadis mengatakan riwayat bahwa darah Rasulullah itu sudah sampai ke kaki. Ketika sampai ke kaki, malaikat datang kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, seandainya darahmu itu menetes ke bumi ini, maka akan saya ambil itu bukit Taif, akan saya balikkan di antara mereka, akan saya hukumi mereka." Cepat-cepat Rasulullah mengelap darahnya supaya tidak menetes ke tanah. Ada semua dirahmati oleh Allah. Berkata lagi malaikat, "Ya Muhammad, jika engkau berkehendak, maka akan aku angkat bukit itu, akan aku hempaskan kepada mereka, akan hancurlah mereka semuanya." Apa kata Rasulullah? "Tidak wahai malaikat, hari ini mereka belum beriman, mungkin nanti anak cucu mereka akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala." Ada semua dirahmati oleh Allah. Di Taif itu adalah surganya orang-orang Mekah. Ya, kalau nengok buah-buahan, nengok makan-makanan, itu yang paling banyak di Taif. Nengok rumput-rumput, kayu-kayu kayak gini, itu ada di Taif. Ya, ketika Rasulullah berdarah kakinya, berdarah wajahnya, Rasulullah pengen mampir di Bukit Taif. Dia bersandar di kaki bukitnya, di punggung bukitnya. Ternyata pimpinan kafir Quraisy dari atas datang, menggulingkan batunya, kurang lebih sebesar tong sampah ini. Saya melihat sendiri batunya. Ketika digulingkan batu itu, Allah berkuasa. Ada batu sebesar buku tinju yang menghalangi batu sebesar itu untuk tidak jatuh mengenai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersandar di batu yang besar. Karena Rasulullah bersedih, batunya pun ikut bersedih. Batu yang keras melunak, sehingga batu yang lunak itu ada bekas punggung Rasulullah dan ada bekas tangan pegangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu posisinya di Taif. Bapak Ibu ada semua yang dirahmati oleh Allah. Peristiwa inilah yang membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di-Isra' Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian menghadap Allah ke Sidratul Muntaha, dapatlah perintah sholat 5 waktu. Ada semua yang dirahmati oleh Allah. Kenapa Allah tidak mendirectkan Rasulullah dari Masjidil Haram langsung naik, tapi mampir dulu ke masjid? Pesan pertama adalah bahwa kita harus sering-sering mampir ke masjid. Ya, waqimus salata wa atuz zakata
tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Adik-adik yang laki-laki, ya, usahakan sholat 5 waktunya di masjid. Ya, subuh-subuh bangun. Apa kata Imam Syafi'i? Untuk mencerdaskan otak itu bangun di pagi hari. Kalau bisa mandi. Sebelum subuh mandi, lakukan sholat subuh, kemudian tilawah Al-Quran. Insya Allah otaknya akan menjadi cerdas. Ya, yang hari ini masih agak-agak susah nangkep pelajaran matematika. Ya, coba seminggu ini bangun subuh, sebelum subuh mandi, kemudian selesai itu sholat subuh, baca Al-Quran. Setelah baca Al-Quran, masuk pelajaran ibu matematika, duduk paling depan. Ini tambah ini berapa? Enggak tahu. Bapak Ibu dirahmati Allah, salah satu cara mencerdaskan otak adalah bangun di pagi hari dan mandi, kemudian melaksanakan sholat subuh. Nah, sering-sering mampir ke masjid. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua, kenapa Rasulullah tidak direct langsung lari, tapi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Pesan yang kedua, menyuruh kita untuk suka memakmurkan masjid. Ya, anak-anak muda haruslah sering-sering mampir ke masjid. Adik-adik perempuan, kalau pengen nengok jodoh dari sekarang, maka tengoklah abang-abang itu yang sering mampir ke masjid. Nah, kalau abang-abang sholat subuh saja tak bangun, jangan mau jadi imam rumah tangga. Nah, subuh aja tak bangun, apa di rumah tanggamu? Nah, susah itu jadi. Jadi kalau mau jadi jodoh, cari jodoh orang yang rajin sholat. Insya Allah rumah tangganya aman. Ya, tapi jangan sekarang. Setelah pulang nanti. Ya, ada Bismillahirrahmanirrahim dari Allah memakmurkan masjid. Dengan cara apa? Kalau ada pengajian anak muda, datang ke masjid, ikut kajian. Kalau besok pagi itu sholat duha dulu. Ya, sebelum sekolah sholat duha. Berangkat ke masjid, 2 rakaat jadilah. Sebelum mulai pelajaran baca Al-Quran, 1 ayat jadilah. Kenapa? Untuk menambah keberkahan di umur kita, untuk menambah keberkahan setiap aktivitas kita. Ya, memperhatikan masjid. Apa yang harus diperhatikan? Adik-adik, kalau ada jajan dari orang tua, ya, kita tabung itu jajan. Nengok kita masuk ke masjid, pas di masjid itu sapunya itu sudah langsungnya, sudah lusuhnya, rambut sapu tinggal 3. Ya, kita punya duit, kita belilah sapu, kemudian kita taruh itu sapu yang kita beli di masjid, kita ambil sapu yang cuma rambutnya 3 dan ditaruh di luar saja. Nah, selama sapu yang kita pakai itu, yang kita beli itu digunakan oleh orang untuk menyapu masjid, selama itu juga pahala kita mengalir. Ya, kita ini ke kamar mandi, gayungnya pecah semua, tinggal sebesar tangannya. Cekok itu bisa kita. Kita punya duit tabungan dikasih oleh orang tua kita belilah gayung itu. Kita antar gayung itu ke kamar mandinya. Kita ambil yang pecah itu. Selama gayung kita itu dipakai oleh orang untuk mencuci, untuk menyiram dan sebagainya, selama itu juga pahala kita mengalir. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allah memperhatikan masjid. Dekat rumah kita, masjidnya kotor minta ampun. Lapak kaki orang 3 meter panjang-panjang. Kalau ada waktu kita bisa mengelapnya, menyapunya, mengopernya, maka silakan lakukan. Memperhatikan masjid. Ada Bismillahirrahmanirrahim oleh Allah. Pesan yang berikutnya, kenapa Rasulullah tidak dari Masjidil Haram langsung naik ke langit menghadap Allah Subhanahu wa taala, tetapi mampir dulu ke masjid? Pesan yang berikutnya adalah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, meminta kita untuk memperhatikan Masjidil Aqsa yang ada di Palestina sekarang, yang pengen direbut oleh orang-orang Israel. Kita harus memperhatikan itu. Paling tidak kita mendoakannya. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wansurna ikhwanal muslimin fi Filistin. Ya Allah, berikanlah kekuatan untuk saudara-saudara kami di Palestina, kemudian hancur leburkanlah Zionis Israel sehancur-hancur. Ada Bismillahirrahmanirrahim oleh Allah.
kalau kita melihat Israel hari ini, anak-anak yang izin keluar dari rumah kepada ayah dan ibunya, "Ma, abang izin ingin main." Ketika pulang nanti tinggal jenazah. Orang tua yang izin dari rumah, bapak ingin keluar, ingin mencari nafkah, doakan yang terbaik untuk ayahnya. Ya. Ketika pulangnya, ayahnya tinggal jenazah. Itu di Palestina hari ini. Kita yang hari ini tenang-tenang saja, yang bahagia-bahagia saja, cukup doakan saja saudara-saudara kita di Palestina. Kalau ada yang menggalang dana untuk Palestina, kita punya uang, sertakan berikan untuk mereka, saudara-saudara kita di Palestina. Perhatikan itu. Dan semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Rasulullah tidak langsung naik, tapi direct dulu meminta untuk kita yang terakhir datang ke Masjidil Haram untuk haji kalau bisa. Kalau tidak bisa untuk umrah, kami ini masih siswa, belum punya banyak uang, tabung saja. Tapi catat ya Allah, ini tabungan saya untuk berangkat di tahun sekian, bulan sekian bersama si doi. Ada semuanya dirahmati oleh Allah tabungannya. Ketika kita menabung, itu duit untuk umrah. Setiap tabungan yang kita masukkan, maka selama itu mengalir pahala kita sama seperti orang yang umrah, sama seperti orang yang haji. Ya, mampirlah sekali-sekali. Kalau kita bersama orang tua kita bantu orang tua kita, itu akan menjadi kebaikan. Hari ini, adik-adik SMK Negeri 9, yang laki-laki perempuan, bajunya masih dicuci sama orang tuanya, stop. Cuci sendiri, gosok sendiri. Cukup orang tua kita itu berat melahirkan kita. Kemudian orang tua kita, ayah kita berangkat pagi pulang sore, peras keringat banting tulang mencari berkah, mencari nafkah untuk kita, sampai ke rumah masih kita sibukkan dengan cucian kita yang banyak. Cuci sendiri, gosok sendiri, adik-adik semua dirahmati oleh Allah. Jangan merepotkan orang tua kita lagi, karena kita sudah dewasa, kita sudah SMK, kecuali anak TK. Ya, anak TK sibuk kita mau seperti apa? Adik-adik semua dirahmati oleh Allah. Di momen akhirat ini, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menjadikan kita umat-umatnya Rasulullah yang sampai akhir zaman tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sampai akhir zaman tetap kukuh dengan keislaman kita. Yang sampai akhir zaman tetap cinta kepada orang tua kita. Adik-adik, terakhir waktu kita itu terbatas. Waktu kita itu sedikit. Kalau kita habiskan hanya untuk game online saja, sehari 2 jam kita menghabiskan game online, 8 jam kita tidur, 10 jam sudah habis waktu kita. Sisanya kemana? Sisanya kita main, sisanya kita gunakan untuk yang lain. Berapa untuk ibadahnya? Imam Syafi'i mengatakan, waktu itu cuma 3, 24 jam itu dibagi 3, 8 jam untuk ibadah, 8 jam untuk bekerja, dan 8 jamnya untuk tidur. Hitung, kalau kita banyak melakukan ibadah 8 jam ini bagus, tapi cobalah hitung-hitung, sholat 5 waktu itu tidak sampai 8 jam. Sedikit sekali kita melakukannya. Maka perhatikan waktu kita, perbaiki waktu kita. Belajar di SMK tidak lama, cuma 3 tahun. Maka perhatikan baik-baik waktu belajar kita, manfaatkan baik-baik waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kepada kita. Dan terakhir, yang masih ada orang tuanya, jangan kecewakan orang tuanya. Kalau berangkat dari rumah jangan lupa salaman, adik-adik. Ma, ayah, abang mau berangkat, kakak mau berangkat, ambil tangannya. Jangan ditaruh di pipi, jangan taruh di pipi, ambil tangannya, cium tangannya tuh.
Nah, punggungnya dicium, dibalik lagi telapaknya. Nah, cium punggung dan telapak tangan orang tua lu adik-adik semua. Kenapa? Ada berkah di sana. Kalau bisa, jangan lupa peluk juga orang tua ketika mau berangkat. Mak, ayah, bunda, abang mau berangkat, kakak mau berangkat, peluk dulu adik-adik semua. Karena betapa banyak orang yang ketika pulang ke rumah nengok ayah dan bundanya tidak ada lagi. Nah, kalau masih ada orang tuanya, maka berbaktilah kepada mereka. Dan yang tidak ada orang tuanya, maka doakan mereka. Allahumma ghfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan semua yang dirahmati oleh Allah, sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang menambah amal soleh bagi kita. Burung cendrawasih, burung irian. Terima kasih, cukup sekian. Lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbi ja'alna muqima salati wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, Kau yang Maha Penyayang ya Allah. Sayangilah guru-guru kami ya Allah, berkahilah umurnya ya Allah, berkahilah setiap kegiatannya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah keluarga guru-guru kami ya Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha ya Allah. Allahumma ya Allah, kami yang hari ini sedang belajar ya Allah, bimbinglah kami ya Allah untuk selalu berada di jalan-Mu ya Allah. Tuntunlah kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jika Engkau masih memberatkan pikiran ini untuk berpikir ya Allah, permudahkanlah ya Allah, ringankanlah, cerdaskanlah kami ya Allah. Allahumma ya Allah, untuk ayah dan bunda kami yang hari ini masih ada ya Allah, sehatkanlah mereka ya Allah, panjangkanlah umur taatnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, untuk orang tua kami yang hari ini sedang sakit ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah, sembuhkanlah mereka ya Allah, kembalikanlah mereka seperti biasa ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau yang Maha Penyayang ya Allah, Engkau yang Maha mengabulkan doa ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al-hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi